Halo semuanya, perkenalkan nama saya Briandi Triputra, nomor induk mahasiswa saya 1914185. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi dari Universitas Bina Dharma. Terima kasih kepada Ibu Maria Ulfa selaku dosen pengampu mata kuliah Enterprise Arsitektur pada semester kali ini. Oke, kita masuk ke materinya. Yang pertama, pengertian Enterprise Arsitektur. Enterprise Arsitektur atau arsitektur perusahaan adalah praktik menganalisis, merancang, merencanakan, dan mengimplementasi analisis perusahaan agar berhasil melaksanakan strategi bisnis. Enterprise Arsitektur membantu bisnis menyusun proyek dan kebijakan teknologi informasi. Jadi, apa itu Enterprise Arsitektur? Lebih singkatnya, arsitektur perusahaan adalah cara mengatur operasi dan struktur bisnis. Sejarah Enterprise Arsitektur. Enterprise Arsitektur dimulai untuk pertama kali pada tahun 1960. Kata ini lahir dari berbagai manuskrip arsitektur tentang perencanaan sistem bisnis atau Business System Planning, disingkat BSP, oleh seorang ahli atau pakar dan profesor yang bernama Dewey Walker. Pada tahun 1987, Dewey Walker dan John Zalcman bekerja untuk IBM dan menerbitkan sebuah kerangka di jurnal sistem IBM. Kerangka kerja Enterprise Arsitektur ini muncul sebagai tanggapan atas peningkatan teknologi bisnis, terutama di tahun 1980-an ketika sistem komputer baru saja berkembang di tempat kerja. Lalu untuk tahun ini 2022, Enterprise Arsitektur memperluas filosofinya ke seluruh bisnis, yang artinya Enterprise Arsitektur ini tidak hanya di bidang teknologi informasi saja, tetapi juga dilakukan untuk memastikan bisnis selaras dengan strategi transformasi digital dan pertumbuhan teknologi. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dan fungsi Enterprise Arsitektur. Tujuan utama Enterprise Arsitektur adalah menyediakan framework atau kerangka kerja, alat, dan perspektif untuk membawa startup atau bisnis dari kondisi saat ini ke status targetnya. Yang dimaksud mencapai status target sebenarnya adalah produk sampingan dari sebuah arsitektur perusahaan yang sukses. Lalu untuk fungsinya itu sendiri yaitu membantu bisnis secara efektif dalam menerapkan dan melacak perencanaan arsitektur sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu ada manfaat Enterprise Arsitektur. Yang pertama yaitu ada meningkatkan operasi perusahaan. Menerapkan arsitektur perusahaan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada bisnis tentang bagaimana semua komponen IT bekerja sama secara paling efektif. Yang kedua yaitu ada meningkatkan ketangkasan bisnis. Ketika sebuah organisasi telah mengembangkan pandangan holistik dari infrastruktur IT-nya dan bagaimana semua bagiannya cocok, tim teknologi akan dapat menyesuaikan keduanya dengan lebih cepat dan tidak terlalu mengganggu ketika mereka perlu menambahkan solusi baru atau membuat perubahan pada solusi yang sudah ada. Manfaat yang terakhir yaitu membantu tim IT, terutama dalam mendapat support atau dukungan pemangku kepentingan. Perencanaan Enterprise Arsitektur atau arsitektur perusahaan biasanya melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan di seluruh organisasi. Tidak hanya bagian IT saja, tetapi juga kepala departemen lain dan tim manajemen seniornya, karena perencanaan arsitektur ini akan mempengaruhi semua orang di seluruh perusahaan. Di sini ada 4 jenis Enterprise Arsitektur. Yang pertama yaitu ada Business Arsitektur, yang kedua adalah Application Arsitektur, yang ketiga Information Arsitektur, dan yang terakhir yaitu keempat Teknologi Arsitektur. Yang pertama kita jelaskan dulu, Business Arsitektur membuat chain atau rantai nilai tetap terhubung kuat dan mampu melakukan tugas yang ada. Artinya, hal ini berarti akan memberikan nilai ujung ke ujung atau end-to-end dengan cara yang paling efisien. Lalu untuk selanjutnya, Application Arsitektur yang merupakan transposisi logika bisnis menjadi aplikasi fungsional, lebih lazim di lingkungan bisnis, didorong oleh teknologi saat ini. Artinya, membangun aplikasi yang kompleks membutuhkan perencanaan strategis jika tidak lebih dari manajemen proyek. Satu-satunya dilema menarik yang dihadapi banyak bisnis adalah apakah membangun atau membeli solusi. Information Arsitektur adalah proses dan protokol untuk mengolah informasi di seluruh perusahaan.
Arsitektur informasi perusahaan atau yang lebih dikenal dengan Enterprise Information Architecture digunakan untuk memandu manajemen perubahan, mempromosikan berbagi data, dan mengurangi waktu siklus bisnis. Yang keempat yaitu teknologi arsitektur, software dan hardware yang diperlukan untuk mengimplementasikan bisnis, data, dan layanan aplikasi. Domain ini menjelaskan memilih server, perangkat, database, perangkat lunak, dan jaringan harus terhubung ke keseluruhan kebijakan dan tujuan arsitektur bisnis Anda. Oke, di sini ada 4 metode enterprise arsitektur. Yang pertama yaitu the Open Group Architectural Framework atau disingkat TOGAF. TOGAF memberikan prinsip-prinsip untuk merancang, merencanakan, mengimplementasi, dan mengatur arsitektur perusahaan. Kerangka kerja TOGAF membantu bisnis membuat pendekatan standar untuk enterprise arsitektur dengan kosakata umum, standar yang direkomendasikan, metode kepatuhan, alat dan perangkat lunak yang disarankan, serta metode untuk praktikan terbaik. Lalu yang kedua yaitu ada The Zalcman Framework for Enterprise Architecture. Framework Zalcman dinamai salah satu dari pendiri asli arsitektur perusahaan, dan itu adalah metodologi enterprise arsitektur populer lainnya. Ini lebih baik dipahami sebagai taksonomi. Ini mencakup 6 titik fokus arsitektur dan 6 pemangku kepentingan utama untuk membantu menstandarkan dan menentukan komponen keluaran arsitektur IT. Yang ketiga yaitu ada Federal Enterprise Architecture Framework atau disingkat VF. VF diperkenalkan pada tahun 1996 sebagai tanggapan atas tindakan Ranger Sohan yang memperkenalkan mandat untuk efektivitas IT lembaga federal. Dan yang terakhir yaitu ada Gartner. Setelah mengakuisisi The Meta Group pada tahun 2005, Gartner membuat praktik terbaik untuk EAP dan menyesuaikan ke dalam praktik konsultasi umum perusahaan. Meskipun ini bukan kerangka kerja individu, ini dikenali sebagai metodologi praktis yang berfokus pada hasil bisnis dengan beberapa langkah atau komponen eksplisit. Dan ini adalah beberapa contoh praktik terbaik enterprise arsitektur. Yang pertama yaitu memulai dengan mencharter program enterprise arsitektur. Kembangkan dan jalankan sebuah keputusan serta rencana komunikasi. Perlakukan setiap iterasi rencana seperti sebuah proyek. Mulailah dengan strategi bisnis dan dapatkan sponsor bisnis. Lakukan urusan masa depan sebelum keadaan saat ini. Jadilah realistik. Menerapkan tata kelola dan kepatuhan. Siap program pengukuran untuk mengukur kemajuan yang dibuat. Terima kasih telah menonton materi Enterprise Architecture di video ini. Saya Brandi Triputra, saya mohon pamit dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.